kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga di Ahad hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan kebaikan bersama sholat berjamaah di Masjid Salatul Makkah ini. Insyaallah sebuah karunia yang besar dari Allah. Kita mohonkan dan kita bisa menjalani hidup dengan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita ada di dalamnya telah mendapatkan syafaat bersama. Baik, kata-kata yang diucapkan Allah yang kami hormati, insyaallah saya dulu kalian yang sebagai materi ada di Mekah kali ini. Semoga diberikan sehat selalu. Amin. Dan kami hormati semoga bisa dilihat tadi agar bersama kita menuju suatu saya kami berhalangan izin karena apa namanya dapat kiriman air kesempatan dari Pak ini. Mohon izin dari saya. Semoga sulit gimana sih karena memang dari semalam ya pada malam tidak terus ya mungkin kaget ya buat nanti pada ada berada. Jadi bapak ibu yang harapannya seperti biasa kajian pekan Jumat akan dibahas mengenai hadis al-Qaid. Insyaallah nanti disampaikan oleh saya kepada Dr. Karena tadi kita awali dan kita buka kajian ini dengan membaca bapak jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan depan kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb memberikan kita limpah nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk terus beramal saleh. Salam dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya. Beliau berpesan bahwa idza aradallahu khairun bi'abdi, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ista'malahu qabla al-maut, maka Allah akan membuat dia itu terus beramal saleh sebelum meninggalnya atau sampai meninggalnya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana Allah kemudian bisa mempekerjakan atau terus menggerakkan hambanya tadi? Maka Rasulullah berkata, seraya melanjutkan apa yang dipesankan pada kita semuanya, Rasulullah kemudian berkata bahwa dia akan terus diberikan wahyu atau diberikan petunjuk untuk terus mengamalkan sampai dia meninggal di dalam posisi dia beramal saleh.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis ini sebuah motivasi buat kita semuanya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kebaikan, aktivitas yang diridhoi oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya, maka kita harus banyak bersyukur. Karena ada orang yang diberikan kesempatan yang sama dengan kita, diberikan waktu yang sama dengan kita, diberikan kekuatan yang sama dengan kita, tapi Allah tidak posisikan dirinya di posisi yang hari ini sedang kita amalkan. Ya. Jadi sederhana Bapak Ibu, sederhana, tapi luar biasa. Maka jangan pernah lelah jika kita ada di posisi di amal-amal yang Allah ridhoi, jangan pernah lelah. Ya. Karena timbangan besok yang kita butuhkan bukanlah timbangan kekayaan, tapi timbangan berupa amal soleh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu menangis Bapak Ibu saat diceritakan terkait dengan hisab nanti di yaumil akhir. Tapi berbeda dengan Utsman. Kalau Utsman itu diceritakan yaumil akhir dia tidak menangis. Tapi kalau sudah masuk bab tentang siksa kubur, maka beliau menangis. Maka sahabat-sahabat bertanya pada Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau kalau diceritakan hari akhir itu tidak menangis? Maka Utsman menjawab bahwa yang lebih aku takutkan adalah saat aku sendirian di dalam kubur. Yang akan menemani kita di dalam kubur nanti itu hanya amal-amal saleh kita. Rasulullah berpesan bahwa 3 yang akan menyertai kita besok ke dalam kubur, dia 2-nya pulang, 1-nya tinggal. Hartanya menyertai tapi pulang. Keluarga yang dicintainya ya selama ini hidup bersama itu ikut berangkat, tapi juga pulang. Hanya amal yang tersisa. Amal ini yang penting dan harus kita cari sampai ajal menjemput kita. Makanya para ulama ada yang menyederhanakan hidup kita, bahwa hidup kita itu pada hakikatnya Bapak Ibu adalah mencari bukti-bukti amal saleh, mencari saksi-saksi yang akan meringankan kita besok di dalam kubur, dan juga saksi-saksi saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat di dalam kubur nanti Allah akan memudahkan salah satunya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Salah satunya, hal araftu hadzal rijal. Ya. Tuh, otomatis nanti tuh Pak, kita nggak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah nyantren Pak ya. Paling pesantren kilat gitu Pak ya. Ya. Saya itu berapa tahun yang lalu itu datang ke Darut Tauhid. Ya, karena dulu kuliah di sana gitu. Dulu nggak sempat kepikiran itu nanya-nanya terkait dengan program-program yang dimiliki oleh Darut Tauhid. Tapi akhirnya ada kesempatan untuk bertanya di sana. Terus saya bertanya, itu program pesantren buat lansia berapa itu? Jadi Bapak Ibu tuh ada pesantren buat lansia. Yang sudah pensiun itu pesantren di sana. Oh itu 1 bulan tuh 8 juta katanya. Ya Bapak Ibu itu mahal ya. Gak harus seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana orang itu mempersiapkan diri itu penting diikuti. Itu penting diikuti. Nah, sekali lagi bahwa besok tuh saat kita ada di dalam kubur,
Salah satu pertanyaan yang dilontarkan, hal ta'rifu hadzal rajul, kamu tahu nggak tuh laki-laki itu siapa? Kita nggak pernah belajar bahasa Arab. Maka dikasih tuh bayangan besar di hadapan kita. Siapa ya? Dia. Bagi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata bahwa hadza Rasulullah. Itu Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah melihat gambarnya pun tidak. Di dalam mimpi pun orang-orang yang didatangi Rasulullah dalam mimpinya pun tidak banyak, apalagi buat kita yang lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Dia. Tapi kalau kita beramal saleh dengan ikhlas, maka insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan. Maka ditidurkan nanti oleh Allah. Dan selesai itu saja kita bisa menjawab, Masya Allah. Luar biasa. Anda boleh tethering di sini. Sofatul baru ada. Oh, tidak. Jadi Bapak Ibu, ya, itu nanti kita akan mudah menjawabnya dengan amal-amal saleh. Ada satu hadis yang sederhana, bahwa orang yang pernah bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi sepanjang hidupnya dia melakukan perbuatan yang ingkar, ini bentuk rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Saat di dalam kubur dia tidak bisa menjawab apapun, itu Allah akan mempertemukan antara sisi rusuk satu dan satunya lagi, digencet Bapak Ibu sampai bertemu. Dia. Maka teriakannya itu terdengar di atas kuburan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi bagi seorang yang pernah bersyahadat dan beriman pada Allah, itu siksanya selesai hanya satu kali saja. Kemudian Allah tidurkan. Tapi bagi orang kafir, hal itu dilakukan berulang-ulang. Karena Allah tidak memberikan rahmat dan rahimnya orang-orang. Hari ini di sekolahan Bapak Ibu kami ini di dunia pendidikan itu, ya Pak Guru ya, kita tuh sedang mengatasi masalah yang terkait dengan flexing. Apa itu flexing? Anak-anak yang berlagak pura-pura kaya, Pak. Padahal kondisi orang tuanya, Masya Allah, jauh. Di ukuran hari ini, memandang seseorang itu sukses, ukurannya dinilai dari harta. Dan itu capek sekali kita, guru itu. Membelokkan itu capek sekali. Ini prolog Pak ya, biar lama sedikit. Capek sekali kita. Jadi orang-orang itu mulai dari SMP mereka sudah mulai bersolek. Ya. Salah bersolek tidak sebenarnya, selama sesuai dengan syariat. Ya. Tapi yang dikejar ujungnya adalah kesenangan materi. Sampai ada yang di ICE nih Pak Nandang nih, itu ada penyewaan Bapak Ibu ICE di BSD itu ada penyewaan motor-motor besar. Itu dipakai hanya 30 menit di sekitar situ. Itu dipoto sama anak-anak tuh. Jadi seolah-olah mereka tuh gagah Pak. Padahal fotonya motornya motor sewaan. Dipoto bagus banget. Disebar. Flexing. Pura-pura. Itu. Dan mereka tuh ngumpulin itu enggak sebentar, lama itu buat nyewa motor-motor besar.
Jadi disebar di sosial media. Masya Allah. Kita jangan sampai kemudian kita orang tua juga mengukur ukuran kesuksesan buat anak-anak kita dari sekedar harta. Ya. Di kondisi saat ini, kalau kata para ahli parenting mengatakan bahwa di akhir zaman ini melihat anak kita tumbuh normal saja itu sudah sebuah kebahagiaan buat seorang ayah dan ibu. Normal saja, taat tidak, ahli maksiat juga bukan, biasa saja gitu. Apalagi kalau dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan amal-amal di luar amal-amal wajib. Masya Allah, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Tidak dijauhkan atau dijauhkan dari kemaksiatan saja itu sudah luar biasa bagi seorang anak. Biasa saja gitu kita. Maka itu sudah luar biasa. Selain fenomena flexing, fenomena yang muncul di hari ini di anak-anak kita, fenomena suicide, bunuh diri. Ini penting buat kita semuanya. Hari ini anak-anak kita rata-rata, termasuk mungkin anak saya dan Panandang, ya, anak kita diasuh oleh handphone, Pak. Kadang-kadang itu saya mending anak muter YouTube di TV lah biar kelihatan gitu, daripada muter YouTube di handphone. Oh, itu tayangan-tayangan luar biasa, Pak Ibu, yang mengajarkan anak-anak untuk ada yang khusus, apa namanya, tayangan khusus. Kalau di YouTube Kids itu Bapak Ibu, kita kira aman, ternyata di situ ada kampanye LGBT. Kampanye. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, itu sebagai prolog bahwa amal yang kita hari ini perjuangkan demi Allah akan berefek pada kita di kehidupan kita selanjutnya. Dan amal saleh hari ini kita lakukan, insya Allah juga berefek pada keluarga kita. Karena dia akan melihat ayahnya, ibunya, eyangnya itu memberikan contoh yang baik pada anak dan cucu. Ya. Mari Bapak Ibu kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in. Hadis 9, berarti kita di kajian Bapak Ibu sudah hampir 1 tahun. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nahaitukum an fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzi man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdullah bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, ini hadis luar biasa. Hadis ini menjadi kaidah buat kita menjalani perintah di dalam agama ini. Berapa tahun yang lalu saya bertemu dengan orang yang mengatakan saya itu nggak perlu baca hadis-hadis Nabi, yang penting Al-Quran saja, karena Al-Quran jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hadis Nabi banyak kontradiksi.
Dari hadis tadi muncul mazhab-mazhab sehingga memicu perpecahan umat Islam. Itu kata-katanya manis, Pak, tapi racun pada hal itu. Racun sekali itu. Dia. Singkat kisah, saya akhirnya diskusi dengan orang itu kawan, Pak. Kawan itu. Dia. Posisinya ada di atas saya, tapi kawan kita, teman main, tidur segala macam. Di kerjaan jabatannya ada di atas saya gitu. Cuman dia menyembunyikan akidahnya yang rusak tadi. Dia, akidahnya yang rusak. Karena kalau kita sedang sholat itu, sudah sholat ada panggilan sholat zuhur asar, saya bilang sholat gitu ya. Dia bilang sholat itu dalam kondisi sakinah, tenang. Nanti mepet asar juga nggak apa-apa, yang penting saya tenang dulu. Saya bilang enggak lah, hadis Nabi itu afdhalus shalat ala waqtiha. Salat itu yang afdal tepat waktu, saya bilang. Enggak, yang penting sakinah, itu mah hadis Nabi, saya nggak pakai. Satu ketika, Pak, dia nikah, Pak. Dia nikah. Datanglah Lailatul Jafaf. Bulan madu, Pak. Baru bertemu dengan istrinya. Itu WhatsApp saya, Pak. Heru, ini doanya apa kalau bertemu dengan istri? Gitu. Saya bilang, doanya apa? Ente kan nggak percaya doa yang disampaikan hadis Nabi. Ente nggak tahu kan tahapan-tahapannya. Nah, ini materi Lailatul Jafaf nih Bapak Ibu, ini kalau di sekolahan itu disampaikan di kelas 3 tentang fiqh munakahat, salah satunya itu Lailatul Jafaf, bagaimana bertemu dengan seorang istri atau istri melayani seorang suami. Udah buruk katanya gitu. Akhirnya saya kirim tuh doa-doanya. Saya kirim. Dia. Singkat kisah, kakeknya sakit. Jadi dia nanya-nanya ke saya, itu bagaimana cara mandiin, mengkafani, dan menguburkan. Saya bilang, ente kan gak percaya hadis Nabi. Di dalam Al-Quran itu orang yang sudah meninggal, ya sudah selesai. Ada azab kubur di sana, tidak dijelaskan detail bagaimana prosesi janaiznya. Akhirnya dia mati kutu di situ, Pak. Mati kutu di situ. Ini prosesnya begini. Dia. Jadi hadis ini itu menjelaskan pada kita semuanya bahwa seseorang yang berislam itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi maka Rasulullah katakan di sini bahwa apa saja yang aku larang, apa saja yang aku larang, maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka lakukanlah mastata'tum, semampu kali. Ini luar biasa, Pak. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul. Dan ini adalah julukan karena nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr al-Dausi. Abu Hurairah itu Bapak Ibu itu orang Yaman. Hari ini kalau di sosial media kita saksikan orang-orang Yaman itu dengan gagah berani menghadang menghadang kapal-kapal dari barat yang ingin mengirimkan bantuan-bantuan ke tentara Zionis laknatullah alaihi. Itu saudara-saudara kita di Yaman itu dengan gagah berani itu menghadang kapal-kapal yang ingin melintasi laut merah, luar biasa. Dan kata Rasulullah, besok di hari akhir salah satu yang Allah jaga adalah orang-orang Yaman. Dan Rasulullah katakan, jika kalian ingin belajar hadis, maka belajarlah kepada orang-orang Yaman. Kalau belajar iman, belajar sama orang-orang Syam.
Tapi belajar hadis, belajar sama orang-orang Yaman, itu hafalannya luar biasa. Nah, orang-orang Yaman tuh yang kita tahu tuh Pak, salah satunya yang kumpul banyak di sana para muhibbin, habaib, rata-rata dari Yaman. Guru-guru kita, kiai-kiai kita juga rata-rata belajarnya ke Yaman. Abu Hurairah, mungkin itu hadis yang, mungkin ini yang membuat Rasulullah itu memuji orang Yaman, karena Abu Hurairah itu penghafal hadis yang paling banyak di kalangan para sahabat. Kenapa disebut Abu Hurairah? Dikarenakan satu, Rasulullah itu pernah menjumpai Abu Hurairah, Bapak Ibu, itu sedang mengantungkan anak kucing di bajunya sini, Bu. Gantungin itu. Karena dulu gamisnya besar, anak kucing di sini. Saking sayangnya dengan hewan. Ini luar biasa Islam itu. Luar biasa Islam itu. Jadi ada orang-orang yang mengatakan umat Islam itu jahat karena dia mengharamkan anjing. Kalau kita umroh di Mekah itu, di terminal itu banyak kita lihat anjing, Bapak Ibu ya. Enggak dibunuh-bunuh di sana. Ya. Kalau kita geser ke Eropa sedikit, di Turki, itu anjing itu berkeliaran dikasih makan sama orang itu. Ya. Jadi para pencinta hewan, Bapak Ibu, itu kalau mendengar umat Islam, seperti umat Islam itu kontradiktif, tidak cinta dengan hewan, tidak cinta dengan hewan. Ya. Padahal anjing itu memang haram, tapi bukan berarti harus dibunuh, bukan. Bukan. Babi itu haram, tapi bukan berarti harus dibunuh, bukan. Ya. Jadi saya punya jamaah ingin operasi jantung, Bu. Jantungnya mau diganti di luar negeri sana. Dicari yang donor jantung, nggak ada. Siapa yang mau donor jantung, Ibu? Kalau ada orang donor jantung, meninggallah dia. Salah satunya ya ada orang yang meninggal, kemudian keluarganya mengikhlaskan, tapi jarang. Maka salah satu yang ditemukan di pengobatan modern, mengganti jantung manusia tadi dengan jantung babi, Pak. Ini jantung babi itu besarnya seperti jantung manusia, transplantasi jantung gitu. Jadi babi najis, tapi para ulama mengatakan kalau untuk hizbun nafas, menjaga nyawa, maka hal yang haram bisa menjadi halal. Itu penting sekali, Bapak Ibu. Itu penting sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu Abu Hurairah yang terkenal mencintai kucing. Dia masuk Islam menjelang Rasulullah meninggal dunia atau di saat perang Khaybar. Dia di saat perang Khaybar, kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Tapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu banyak sekali, Bapak Ibu. Iya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Bantu gimana, Pak ya? Dari sana, Pak ya? Aman, Pak ya? Nggak ada sabotase, Pak ya? Sabotase. Jadi Bapak Ibu, ini Abu Hurairah. Di dalam kajian ilmu-ilmu hadis ada orang yang anti dengan Abu Hurairah. Ada dianggap bagaimana mungkin seseorang yang hidup sebentar dengan Nabi tapi meriwayatkan ribuan hadis, padahal hidup bersama Nabi sedikit. Dia sebentar. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini fitnah yang luar biasa buat orang-orang yang memfitnah
Abu Hurairah. Yang kedua, ini sebuah fitnah buat orang-orang yang fitnah para ulama hadis. Karena ulama hadis tidak mungkin berdusta. Meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi tidak mungkin mereka berdusta. Dan lebih banyak dikatakan dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Dia. Jadi ada nih nanti di dalam kajian hadis. Kapan-kapan kita bahas. Yang ketiga, Bapak Ibu, Abu Hurairah ini orang Yaman, suku Daus. Suatu ketika datang seorang pemuda dari suku Daus namanya Tufail bin Amr, datang pada Rasulullah kemudian menyatakan keimanannya. Kata Rasulullah, pulang lagi, sampaikan Islam itu ke kampungmu. Ini penting Bapak Ibu nih. Di mental para sahabat itu dibentuk oleh Rasulullah, bukan saat dia belajar pada Rasulullah suruh tinggal di sini sampai meninggal, bukan, tapi disuruh balik lagi ke kampungnya menyebarkan Islam. Diminta kemudian pulang. Tufail kemudian menyampaikan agama ini, kemudian ditolak oleh kaumnya. Maka Tufail datang dengan kesal kepada Nabi, menceritakan bagaimana penolakan yang ada di kampungnya. Kata Tufail, ya Nabi, saya sudah sampaikan agama ini, tapi umatku itu menolak, orang-orang kampungku menolak. Tolong doakan agar diturunkan azab pada mereka. Tapi Nabi luar biasa, Pak. Nabi berkata, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang suku Daus. Tapi namanya doa, Pak, Bu, dia. Doa Nabi itu makbul. Walaupun kita bukan seorang Nabi, dia. Tapi kita harus yakin bahwa apa? Bahwa para Nabi, Bapak Ibu, bahwa para Nabi mengajarkan pada kita bahwa doa itu pasti akan dikabulkan, tinggal waktu dan momentumnya saja Allah turunkan kapan itu dikabulkan. Dia. Maka pas peristiwa Khaybar itu datang 80 keluarga dari suku Daus menyatakan keislamannya pada Nabi. Padahal jaraknya itu jauh. Waktu itu Rasulullah ada di Mekah. Kalau Nabi doakan, ya Allah turunkanlah azab, mungkin ceritanya berbeda. Tidak ada orang yang namanya Abu Hurairah di antara kalangan para sahabat Nabi. Dan terkait dengan suku Daus, kalau kemudian kita googling atau kita cari di Sahih Bukhari, dia itu Rasulullah datang sedang duduk ini dalam majelis, Rasulullah bilang, wahai Jabir, maukah engkau menyenangkan aku? Oh siap Rasulullah, itu senang menyenangkan kamu. Ini harusnya mental ini yang kita bentuk nih, Pak. Dia. Bagaimana kita menyenangkan Rasulullah. Maka Jabir berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya senang kalau kamu itu datang ke kampung Daus, menghancurkan yang namanya Zulkhulasah. Apa itu Zulkhulasah, Pak? Itu Ka'bahnya orang Yaman. Orang Yaman itu membuat Ka'bah. Ka'bah itu kan sudah ada sebelum Rasulullah itu dilahirkan. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang Yaman juga punya Ka'bah, Pak, yang hampir sama dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Dibuat itu Ka'bah, ditaruh itu patung-patung di sana. Kata Rasulullah, saya senang kalau kamu menghancurkan itu. Maka Jabir berangkat kemudian dihancurkan. Hadis tentang suku Daus nggak selesai sampai situ, Pak. Ada yang kemudian hadis yang lainnya, tidak datang hari kiamat sampai Zulkhulasah nanti muncul lagi, dan wanita-wanita suku tersebut beribadah dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul mereka. Kata Rasul, tidak datang hari kiamat. Berarti kemungkinan, Pak, di zaman-zaman ini, bukan di zaman Rasulullah. Masya Allah. Makanya kalau kita mengkaji tentang sejarah Yaman, Pak, ya dulu maupun kekinian, Pak,
Itu agama-agama yang dulu sudah dihancurkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, itu agama-agama kuno muncul lagi. Bahkan sempat muncul saat Bani Su'ud itu pertama kali menguasai Saudi Arabia, itu ikut menghancurkan, tumbuh lagi kembang. Dia sama seperti di Mesir, Pak. Orang-orang Mesir sekarang punya agama lain yang namanya Fir'aunism. Dia tinggalkan agama ini kemudian memuja-muja Fir'aun. Apa sumbangsih umat Islam terhadap Mesir? Kalau Fir'aun jelas hari ini mendatangkan komoditi yang luar biasa, tamasya, orang-orang datang ke sana melihat piramid. Itu jangan sampai hal itu diucapkan oleh umat Islam yang ada di bumi tercinta ini, Pak. Yang disumbangkan oleh umat Islam, Borobudur itu disumbangkan oleh siapa, Prambanan oleh siapa, mendatangkan komoditas ekonomi yang luar biasa. Umat Islam bangun apa, katanya gitu. Ini ceritanya panjang nih, Pak, kalau kayak begini nanti. Jadi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini pertama ada kaidah yang harus kita pahami, bahwa agama itu adalah akidah dan syariat. Orang beriman pada Allah harus ada buktinya. Buktinya menjalankan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa kita ngarang-ngarang. Ini kita sudah bahas itu di beberapa pertemuan. Tidak bisa kita beragama itu ngarang. Dia. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuk kita mengikuti Rasulullah juga mengikuti para ulama-ulama, para imam-imam mazhab. Imam mazhab itu, Pak, itu hanya berselisih di beberapa bagian saja. Di beberapa bagian saja, dan selisihnya para ulama di dalam beberapa bagian tadi bukan bagian yang pokok. Lah kita menjadikan perbedaan yang sedikit tadi sudah jadi bagian akidah kalau kita. Ini kan parah yang begini, Pak. Beda sedikit nggak mau satu masjid, nggak mau berimam dengan orang itu. Kan ngaco yang begitu, Pak. Sudah menjadikan jadi bagian seperti akidah. Lagi konsentrasi politik seperti ini. Ada yang mengatakan ini politik kotor. Maka golput adalah salah satu solusinya. Memilih dalam pemilu itu bentuk mensupport produk demokrasi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dia, ini ngaco banget, Pak. Padahal MUI memfatwakan, MUI ini, bahwa umat Islam harus ikut serta dalam pemilu. Fatwa itu cocoknya dipakai di negara monarki yang tidak ada pemilu, tinggal ikut raja saja. Tapi di Indonesia tidak. Sistemnya memang demikian. Jadi begitu. Sekarang lagi ramai nih, Pak. Dan banyak orang-orang kampanye seperti itu. Lebih baik golput, pakai dalil lagi, Pak. Dia. Pokoknya setiap 5 tahun begitu, Pak. Ada lagi. Jadi Bapak Ibu, Islam itu agama dan syariat. Kalau bicara syariat, bicara perintah dan larangan. Dan kalau berbicara perintah, Rasulullah mengatakan bahwa wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Untuk urusan perintah Rasulullah katakan semampunya saja kalau perintah. Ini luar biasa, Pak Nabi. Untuk perintah, kata Nabi, jalankan semampunya, tapi semampunya jangan versi kita. Dia, kenapa nggak salat zuhur? Kan kata Nabi semampunya. Kenapa nggak puasa Ramadan? Kata Nabi kan semampunya. Akhirnya yang lain puasa, dia mau nongkrong, Pak. Kenapa nggak puasa Ramadan? Waduh, saya nyupir. Kerja saya nyupir, berat di jalan raya. Makanya semampunya. Bulan besok diganti nggak? Enggak, kan saya masih nyupir juga. Terus kapan mau puasanya, Pak? Dia, kapan mau puasanya gitu? Jadi semampu, kata Nabi, mastata'tum itu, Pak,
Semampunya itu kalau contoh para ulama, kalau kita lari Pak, keliling Ahmad Yani, itu sampai kita pingsan itu namanya semampu. Kalau sudah pingsan berarti kita sudah tidak mampu. Makanya di sini yang dimaksud dengan mastatotum adalah bukan mengambil batas minimal, tapi batas maksimal harusnya. Yang dinamakan mastatotum batasnya adalah terkait dengan harta, terkait dengan fisik, bukan terkait dengan mental. Kalau tadi ada orang nyupir, Pak, kerjanya nyupir setiap hari, dia tidak puasa, itu bukan terkait dengan fisik, bukan terkait dengan harta, tapi terkait dengan mental. Ada kok selain yang supir yang berat lagi, itu mereka yang biasa bekerja di bangunan, ada yang puasa, ada yang bekerja di smelter, di pertambangan, pengolahan hasil tambang, mereka puasa lebih berat lagi. Jadi ya, ibu-ibu berat juga puasa, apalagi sedang hamil masih ada yang puasa. Tidak mengambil rukhsah itu tidak jadi masalah. Allah memberikan keringanan, Rasulullah mencontohkannya, tapi kemudian ibu-ibu tidak mengambil, itu berat, tapi tetap ada yang puasa. Bahkan yang sakit pun ada yang, jadi babnya mental. Jadi yang dimaksud dengan mastatotum itu bukan mentalnya, tapi fisik, materi. Saya mau naik haji sih setiap hari, cuman nggak ada materinya kan. Yang orang Arab aja ada yang cuman berhaji 1 kali seumur hidupnya, padahal tinggalnya di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Kemudian yang dikatakan mastata'tum tidak boleh menyakiti diri sendiri untuk ibadah. Rasulullah masuk ke dalam salah satu rumah sahabat, ya Rasul berkata, ini tali buat apa? Buat ngikat ya Rasulullah. Jadi ini istri saya ini kalau malam itu jarang tidur. Kenapa jarang tidur? Karena ingin sholat. Ngantuk, dia ikat itu biar tidak jatuh. Kata Nabi, rusak ini. Ibadah ini rusak. Ibadah ini rusak kata Nabi. Jangan lakukan itu. Kita ada nggak yang kayak begitu Bapak Ibu? Semangat ibadahnya tinggi. Nggak ada kita. Ya. Tapi para sahabat Nabi itu ibadahnya tinggi. Itu disalahin sama Nabi. Jangan kayak begini. Kata Nabi kalau ngantuk tidur. Bahkan kalau kita bangun tahajud Bapak Ibu, tidak seperti biasanya kantuknya itu luar biasa. Tidur saja sudah. Nanti bangun lagi. Karena kalau kita ibadah ngantuk juga nggak konsen Pak. Nguap terus pokoknya. Ini bukan menyepelekan ibadah Pak ya. Tapi memang Nabi memberikan begitu. Yang namanya mastata'tum tadi, tidak menyakiti diri kita sendiri. Ada seorang sahabat berdiri di tengah padang pasir. Rasulullah tanya, itu orang lagi ngapain? Dia sedang bernazar. Rasulullah, ganti nazarnya. Itu nyiksa diri kata Nabi. Jadi orang nazar kok nyiksa diri. Berapa lama dia mau berdiri di situ? Ya kurang lebih sekian hari Rasulullah. Ganti tuh, nggak kayak begitu ibadah tuh. Ganti. Jadi urusan perintah mastata'tum. Jadi ya. Kemudian urusan perintah mastata'tum tidak mengurangi hak-hak orang lain. Dia beribadah luar biasa, tapi tidak mencari nafkah buat anak istrinya. Dia ibadah luar biasa, tapi amanahnya di masjid, di lingkungan dia tinggalkan. Itu bukan mastata'tum yang seperti itu. Jadi kalau yang namanya ibadah semampunya, tidak menghilangkan hak-hak orang lain. Jadi nggak boleh dalam Islam itu Bapak Ibu pengen soleh tapi kemudian membuat orang sengsara. Dia nggak ngerti urgensi ibadah berarti. Jadi ya. Kemudian yang namanya mastata'tum tidak memaksakan hal-hal yang tidak dia mampu. Dia mampunya ngasih uang segitu untuk sedekah, ya sudah, jangan dipaksakan yang lain. Ya, tapi saya ingin berkorban seperti sahabat Nabi sampai ngutang-ngutang, nauzubillah min dzalik. Enggak seperti itu. Saya ingin memuliakan orang tua, makanya saya ngutang-ngutang. Saya ambilin, cicilin mobil segala macam. Wah, di sini keluarganya semuanya puasa setiap hari, nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, untuk yang sifatnya perintah semampunya. Semampunya bukan ukuran mau kita. Tapi ada kaidahnya tadi.
Tapi urusan meninggalkan larangan itu tidak ada batasannya. Mengapa? Karena yang namanya meninggalkan larangan, kita tinggalkan saja, nggak ada uang yang dikeluarkan, nggak ada fisik yang dikerahkan. Benar nggak? Benar. Urusan meninggalkan larangan atau kemaksiatan, emang kita ngeluarin uang, Pak? Enggak. Justru orang buat maksiat sekarang keluarkan uang. Tapi urusan meninggalkan larangan mah nggak pakai uang, tinggalkan saja. Tapi urusan ibadah pakai uang gitu, pakai materi terkadang. Makanya kata Nabi, kalau urusan larangan mah nggak ada mastata'tum, wajib semua ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Ya tinggalin doang kok, Pak. Susah-susah amat, Pak. Pak Ibu luar biasa ya. Cerita saudara-saudara kita yang merantau ke Jepang. Itu mereka meninggalkan larangan itu luar biasa. Itu kemaksiatan, satu, jauh dari kampungnya, dia boleh berbuat maksiat seperti apa. Yang namanya mabuk di sana itu sebuah budaya. Dia boleh pilih tuh, Pak. Kalau di sini ada orang mabuk masih kemudian dicaci maki kan, Pak. Tapi di sana sudah jadi budaya, mau mabuk kayak gimana juga tidak jadi masalah. Tapi saudara-saudara kita di sana, Bapak Ibu, itu dia tidak melakukan hal tersebut. Boleh jadi hari ini iman mereka, ibadah mereka itu lebih utama dari kita di sini. Nanti kita yang saudara kita yang ada di Amerika, di belahan bumi yang lain, yang lebih banyak jumlah mayoritasnya itu orang-orang kafir dan mereka jadi minoritas. Masya Allah. Dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada persepsi yang harus kita tanamkan di sini. Dia bahwa ibadah di dalam Islam tidak selalu berkaitan dengan menjalankan perintah, tapi juga meninggalkan larangan adalah bagian daripada ibadah di dalam Islam. Benar tuh. Guru kita tuh Gus Baha mengatakan umat hari ini dia mau meninggalkan dirinya untuk bermaksiat saja sudah luar biasa. Itu sudah ibadah. Pahalanya itu ngalir. Dia diam saja nggak ngapa-ngapain. Itu sudah ibadah itu. Dia selama tidak meninggalkan perintah. Sudah ibadah luar biasa. Nah, seorang ulama namanya Sahal At-Tusi mengatakan perbuatan baik dapat dilakukan oleh siapapun. Kita berbuat baik siapapun bisa, Pak. Tapi untuk meninggalkan larangan hanya orang-orang yang jujur imannya. Benar nggak, Pak? Ada orang korupsi, dia masih sedekah nggak? Masih. Berapa tahun yang lalu kita temukan ada orang yang korupsi minta keringanan. Kenapa minta keringanan? Karena sebagian yang saya korupsi itu saya sedekahkan buat janda-janda dan orang miskin. Ya nggak bisa lah kayak begitu, Pak. Juga buat naik haji saya. Jadi saya minta tolong keringanan lah katanya. Artinya apa? Orang yang jahat bisa melakukan amal yang soleh, tapi orang yang jujur imannya dia akan tinggalkan yang namanya kemaksiatan. Bisa jadi saya yang kayak begini kemudian bermaksiat di luar. Kelihatannya saja tampilan kita casingnya baik, Bapak Ibu. Ini luar biasa kata ulama ini. Jadi orang-orang yang meninggalkan maksiat itu adalah orang yang jujur imannya. Apalagi di dalam sendirian. Apalagi sepi nggak ada yang tahu. Apalagi yang ngatur keuangan luar biasa. Cuman dia saja yang tahu. Oh luar biasa. Rasulullah mengatakan ittaqul maharim takun abadun nas. Hindarilah perbuatan-perbuatan haram, engkau akan menjadi orang yang paling taat beribadah di antara manusia. Jadi Bapak Ibu, kunci orang taat pada Allah adalah meninggalkan yang haram. Padahal dia anak biasa-biasa aja, nggak sekolah di pesantren, nggak sekolah di aliyah, cuman jauh banget dari maksiat. Kita akan melihat begitu kan, Pak? Ini anak bager banget ini, Bapak. Jadi gitu, Pak. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu
Itu salah satu pokok ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bukan untuk menyepelekan orang yang gemar beribadah, bukan. Tapi memotivasi kita. Kalau kita tidak mampu, maka salah satu yang harus kita perjuangkan, jangan melakukan kemaksiatan. Qala Hasan al-Basri, seorang tabi'in berkata, tidak ada ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang taat beribadah selain meninggalkan apa yang Allah larang. Kata Hasan al-Basri, ibadah yang paling utama adalah meninggalkan yang dilarang. Ya Allah, anak-anak zaman sekarang kan Pak, dia bilang begini, Islam mah ribet, banyak aturannya, itu karena nggak ngaji. Kalau ngaji sama Ustaz Irfan pasti dijelasin lebih banyak bolehnya dibandingkan larangannya. Dia, Pak Bu, itu banyak makanan-makanan aneh sekarang dari Korea itu bertebaran di mall-mall itu. Itu kita tanamkan karena kita biar hati-hati. Lidah boleh kepengen. Kalau pengen bener tanya. Itu halal apa? Haram itu. Dia, jangan sampai kita hajar aja kenyangin mulut segala macam nggak tahunya yang kita konsumsi haram. Nauzubillah min dzalik. Kenapa anak-anak kayak begitu? Karena mereka lihat itu Pak. Orang-orang yang ada di YouTube itu mereka lihat para vlogger makanan, hajar makan sana sini, mereka keluar negeri. Tapi kalau pondasi anak kita ditanamkan, Dek, orang Islam tuh nggak boleh makan sembarangan. Dia, paling minimal orang Islam itu yang haram ditinggalkan, maksimal tidak berlebihan, kan begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ngeri banget itu. Yang kenal dengan tukang nasi goreng selalu lewat segala macam, tolong diingatkan Pak, karena tukang nasi goreng sekarang itu pakai ancu, lilin, pakai arak putih kadang-kadang. Tolong diingatkan itu Bapak Ibu. Kalau ada, botolnya kok ada botol ini, Bang, itu nggak boleh ya. Dia, itu angcu itu haram. Dia, orang-orang itu Bapak Ibu, kalau kita ke daerah Polres itu, mereka yang Cina itu sudah meninggalkan yang haram, karena kalau dia tahu itu haram nggak ada yang mau beli orang Islam. Lah kita mau orang Islam pengen buru-buru kayak begitu kan, coba akhirnya. Dia. Lanjut Pak, dari Maimun bin Mihran, seorang tabi'in, berzikir dengan lisan itu bagus katanya. Lebih bagus lagi adalah saat seorang hamba ingat pada Allah saat di hadapannya ada kemaksiatan dan dia tinggalkan. Berzikir itu baik, bagus. Tapi lebih baik daripada orang yang berzikir di depannya ada kemaksiatan dia ingat, itu lebih utama. Itulah bentuk zikir yang hakiki. Itu luar biasa Pak. Ibnu Mubarak, seorang tabi'in, aku menolak 1 dirham yang mengandung subhat itu lebih baik daripada aku sedekah. Pengen nggak Pak kita sedekah? Pengen Pak. Tapi kalau ngambil sesuatu 1 dirham saja, 1 dirham kan Pak nggak banyak tuh, 80.000 saja Pak. Aku dikasih 80.000 tapi subhat aku tolak, itu lebih aku senangi katanya dibandingkan aku sedekah beribu-ribu dirham. Dia. Jadi gitu Pak. Jadi ini motivasi besar buat kita semuanya, bahwa ibadah yang harus kita cari adalah salah satunya meninggalkan larangan Allah. Tinggalkan tuh larangan-larangan yang sudah Allah berikan pada kita semuanya. Dia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditutup hadis ini dengan kata Nabi, berapa banyak orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah dikarenakan banyak bertanya terkait dengan agama ini. Akhirnya Bapak Ibu nanti nggak mau nanya ke saya, jadi nggak boleh nanya sama Ustadz katanya. Bukan itu maksudnya. Satu, orang-orang zaman Nabi itu nanya untuk mengingkari, nanya untuk tidak mau melakukan. Orang Bani Israel datang pada Nabi Musa, saya diperintahkan untuk apa? Menyembelih lembu. Warnanya apa? Usianya berapa? Segala macam. Itu sebenarnya dia nanya tapi ingin meninggalkan. Akhirnya dikasih yang susah oleh Allah. Walaupun ketemu sih itu lembu akhirnya, tapi susah nyarinya. Susah nyarinya. Karena niat mereka bertanya untuk menghindari, bertanya untuk mengingkari. Yang dimaksud dengan banyak bertanya, yang dihancurkan kaum sebelumnya, bertanya tentang hakikat Allah. Gimana sih wajah Allah? Kan di dalam Al-Quran ada wajah Allah.
Wajah Allah kayak gimana? Kita minta gambar, minta digambarkan, jangan kayak begitu. Bertanya tentang hal-hal yang gaib, bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia ini. Bagaimana hukumnya babi lahir dari perut ayam? Halal atau haram? Itu nggak usah ditanyakan begitu, karena tidak mungkin. Ada babi lahir dari ayam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Cuman dulu kami itu waktu belajar fikih ya, Pak Ibu. Itu ada satu buku fikih mengatakan jika kita menemukan apa kalau anak-anak sekarang mermaid Panandang. Mermaid kan di laut tuh. Jadi ada seorang zaman dulu tuh bertanya, saya menemukan makhluk seperti manusia. Saya temukan dia di dalam laut, kemudian saya ambil seperti manusia. Sama seperti monyet juga seperti manusia. Itu kalau saya makan halal atau tidak? Maka para ulama mengatakan semua yang berasal dari laut halal. Tapi yang kan kita nggak tahu Pak, apa mermaid itu mirip dengan kita kan? Nah, boleh jadi dia bentuknya seperti monyet. Monyet kan hampir sama dengan manusia, berjalan dengan 2 kaki. Dia menyusui dia. Jadi ada fikih seperti itu. Jadi bukan mermaid yang digambarkan di film kartun yang cantik-cantik seperti itu menggoda, bukan itu Pak. Itu mermaid itu mirip dengan kisah klasik di kita Nyi Roro Kidul yang begitu Pak ya. Dia. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang kemudian tidak boleh ditanyakan. Tapi kalau Rasulullah memuji orang Ansor, ya Rasulullah nih orang Ansor, wanita-wanita Ansor itu datang pada Nabi itu bawa kapas pembalut Bu, masih ada darahnya itu. Datang pada Nabi tanpa malu, ya Rasulullah, ini kalau begini ini darah haid bukan? Nabi lihat begini, oh ya, tolong ambilin apel kata Nabi, dibelah itu apel. Kata Nabi, nih, ini namanya darah bersih. Apel yang didiamkan lama sama Nabi berapa saat? Kan biasanya daging apelnya itu jadi warna keruh ya. Nah, ya kalau ini namanya darah haid kata Nabi. Langsung wanita Ansor. Makanya orang-orang Mekah itu yang hijrah ke Madinah itu senang dengan wanita Ansor. Mereka polos bertanya memang karena tidak tahu. Bukan bertanya untuk menantang Nabi, bukan. Dan Rasulullah juga memuji orang-orang itu senang sama orang Arab Badui, karena orang Arab Badui kalau nanya begitu. Makanya orang-orang Mekah, orang Madinah itu kalau orang Arab Badui datang pada Nabi itu senang banget mereka. Nanya apalagi Pak? Dia. Jadi biasanya kalau orang dari desa kan polos, nanya apa adanya. Makanya banyak para sahabat itu mengambil manfaat dari pertanyaan-pertanyaan orang Arab Badui. Jadi bertanya itu bagus. Tapi bukan bertanya untuk tadi tujuan-tujuan tadi. Maka umat yang tadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu syuruk tiba. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Balikan ke Pak Nanda.